Oke, hai teman-teman semua. Ini sebenarnya baru pertama kali ngajar, walaupun ada beberapa kelas yang akan ada, cuman ini baru pertama kali dan terima kasih banyak teman-teman FJP dan Padepokan Asa yang memang ngajakin untuk ngobrol bareng. Jadi sebenarnya di sini mungkin lebih ke pemantik diskusi kali ya. Jadi sebenarnya mungkin aku cuma bisa sharing, tapi sebenarnya juga pemantik diskusi supaya nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol di sini antar teman-teman yang ada di sini. Nah, sebenarnya nanti kita akan punya beberapa feature. Jadi nanti ada apa namanya? Jadi kita ngobrol-ngobrol aja bisa lewat grup chat ini. Coba teman-teman ketik dong di grup chat kayak halo, nama panggilannya siapa? Kita coba dulu ya. Tak kasih waktu 10 detik. Teman-teman nulis di grup chat nanti. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan juga ditulis di situ juga bisa. Monggo silakan teman-teman dimanfaatkan yang grup chatnya kayak halo, saya siapa dari mana gitu. Aku tungguin berapa detik ya? 30 detik deh. Silahkan. Oke, ini udah ada yang masuk. Siap, Mbak Tin. Udah Mas Bibit. Ya, saya tahu dari Jogja, maksudnya dari komunitas apa atau lagi sibuk apa gitu. Nah, ini dari Marin Badis, Jogja. Mbak Nadia. Terus siapa lagi? Ya, Aditya dari Bios Paleogi UNY. Kita coba dulu ya grup chatnya, siapa tahu ada yang dari komunitas ruang gelap. Ya baik Mas Bibit. Oke. Next, silakan teman-teman ditulis namanya siapa, terus asalnya dari mana, nanti supaya membiasakan teman-teman kalau saya mau nanya atau mau interupsi juga langsung di chat, nanti saya bisa baca. Atau mungkin Mas Uta jadi ngingetin saya ya kalau ada yang nanya tapi saya nggak lihat gitu. Coba teman-teman silakan yang belum nulis dari mana aja ini, namanya siapa, nama panggilan aja, terus Syukron dari Taman Kota. Alvaris dari komunitas kita beraksi, siap. Oke, Mada dari FJP. Siap. Yang lain, Adi Darmawan dari Medan. Wow, dari Medan. Halo. Jauh banget. Lagi ngerjain apa di Medan atau jangan-jangan anak kuliah di Yogyakarta terus balik lagi pulang kampung ke Medan atau kayak gimana nih? Mas Edi Darmawan. Oke. Oke, ini ada beberapa teman-teman yang baru masuk ya. Oke. Nanti teman-teman kenalan di situ aja, siapa tahu nanti ada yang bisa terkoneksi satu sama lain. Mungkin kita langsung aja kali ya. Aku akan share, ada Puput dari Sahabat Cempluk. Nah, ini aku akan share screen yang sebenarnya kita hari ini kan mau ngomongin ya gimana sih sebenarnya caranya untuk benar-benar bikin program yang program sosial yang apa ya, yang sebenarnya secara program itu bisa dijalankan itu maksudnya satu solving the problem, dua memang bisa jalan secara sustain. Nah kebetulan nih aku mau minta maaf dulu karena di rumah aku kenapa? Oh enggak. Oke. Okay. Nah sebenarnya mungkin aku mau minta maaf dulu karena di rumahku kebetulan lagi banyak aku tinggal di rumah sekarang, nggak di Yogyakarta, rumahku kebetulan di Boyolali dan ayahku ada peliharaan banyak banget, ada puluhan burung di rumah, jadi agak berisik, anggap aja aku lagi di hutan. Semoga teman-teman juga bisa dengar suara burung di background sehingga bisa tetap bisa ngobrol yang dalam tapi juga tetap bisa santai, gitu aja ya. Oke, sekarang aku akan share screen tentang presentasi hari ini ya. Oke. Hari ini kita mungkin akan ngomongin soal gimana ya caranya desain program untuk social initiative. Tapi yang akan kita pakai di sini tuh human centered design. Nah, human centered design ini sebenarnya adalah salah satu development program dari yang namanya itu adalah IDEO. Jadi IDEO itu one of the best design consultant yang ada di dunia, yang kebetulan mereka juga menggunakan design thinking yang mereka gunakan untuk solving the problem. Tapi ternyata saat design thinking atau tools ini tuh dipakai di masyarakat, ternyata itu harus ada pendekatan yang lebih dalam terhadap human itu sendiri. Jadi di sini kita pengen
desain program yang ternyata cocok cocok banget dengan manusia, karena kita pasti deal with manusia apapun programnya. Contoh nih teman-teman, memang konservasi tanaman atau konservasi hewan, tapi kan tetap ya, kita tetap donornya pasti dari manusia, orang-orang yang menjaganya juga dari manusia, staffnya juga dari manusia. Jadi gimana caranya using human centered design untuk memang kita tahu gitu apa sih program yang memang akan dijalankan sosial inisiatifnya ini supaya bisa tetap sustain tapi juga solving the problem. Nah, kenalan dulu, nama saya Lintang. Nah, sebenarnya namanya Lintang Gustika Paratu. Jadi tadi namanya kalau yang di Zoom namanya Lintang Paratu karena ambil nama belakang, bisa panggil Lintang. Kebetulan sekarang saya lagi pegang Hozura Foundation untuk jadi program manager. Jadi di bawah saya itu ada 12 orang yang memang ada berbagai macam program yang memang dihandle gitu. Dari program, kebetulan Hozura Foundation ini adalah sebuah program beasiswa dari SD sampai kuliah. Jadi programnya macam-macam, program SD, SMP, SMA, kuliah, lulusan SMA, SMK, lulusan kuliah, terus orang tuanya seperti apa, guru-gurunya seperti apa. Jadi there are so many programs yang kebetulan lagi dihandle. Juga gimana cara mikirin program ini tuh juga sustain sama donornya. Jadi lumayan, skopnya lumayan gede gitu. Ya, sebelumnya saya juga kerja di Mitlas Campus. Di Mitlas Campus ini kebetulan adalah program youth development supaya memang bisa ngebantuin anak-anak muda ini bisa berkarya, dapetin kerjaan yang cocok, tapi juga bisa berkarya sesuai memang dirinya tuh mau ngapain gitu. Project manager juga di Impact Factory, there are several project yang memang dihandle untuk kebantuin perusahaan. Terus sempat kerja juga jadi content producer untuk Radio Sonora dan Kompas TV untuk program Ultimate You gitu. Nah, teman-teman, di sebelah kiri bawah itu ada tulisannya slide.do, terus hashtagnya FJP. Ini maksudnya apa sih? Sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dulu sebelum kita jauh lebih dalam tentang programnya apa. Oleh karena itu, kita akan lebih interaktif di sini. Teman-teman silahkan masuk ke website, tulisannya slide.do, baca Slido, sli.do, terus teman-teman masuk di situ, di bagian bawah itu ada bagian hashtag, nanti teman-teman masukin hashtagnya adalah FJP. Oke, teman-teman silakan masuk di situ. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bidang komunitas teman-teman itu ada di mana? Ada mungkin pendidikan, ada konservasi lingkungan, ada kemiskinan, ada yang tentang youth development mungkin. Nah, silakan teman-teman jawab di situ. Nanti bentuknya kayak gini. Jadi nanti teman-teman silahkan ketik slide.do. Nah, di situ nanti teman-teman silahkan tuliskan di sini FJP. Nah, nanti di situ teman-teman langsung jawab pertanyaan yang ada di situ ya. Jadi, nah ini silahkan teman-teman jawab. Nanti kita akan collect. Jadi sebenarnya rata-rata komunitas atau sosial programnya teman-teman itu ada di bidang apa? Gitu, nanti kita collect bareng-bareng. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ada yang pendidikan nih paling banyak ya. Ada yang anak, pengembangan, muda, lingkungan. Coba teman-teman masukin lagi supaya bisa tahu. Oh, ada yang literasi. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi. Silakan teman-teman masukin dulu. Ada yang di audio visual. Ini aku kasih stopwatch ya, supaya teman-teman juga bisa masukin. Silakan bidang komunitas teman-teman. Sorry itu typo. Bidang komunitas teman-teman tuh ada di mana? Ada pendidikan, pemuda, audiovisual, lingkungan. Paling banyak berarti pendidikan ya. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau share nggak tentang? Sorry, aku harus balik ke.
Mas Uta boleh dibimbing nggak siapa gitu yang bisa cerita soal soal yang komunitasnya ternyata di pendidikan, siapapun satu orang aja. Oke, di sini ada Mbak Tin, dia kebetulan guru nih, Mbak Lintang. Boleh, Mungkin boleh, bisa silakan. cerita. Ya, Silakan Mbak Tin. boleh. Oke, halo. Suara saya cukup terdengar? Cukup. Oke. Ya, kebetulan di 2012 itu kebetulan saya guru produktif multimedia di SMK Negeri 2 Sewon, Bantul. Ya. Terus di 2012 saya masuk 2011, terus 2012 itu berawal dari kegelisahan anak tentang kalau pelajaran itu nggak bisa sampai selesai gitu loh Mbak, dengan kurikulum yang padat. Akhirnya membuat ekstrakurikuler film. Nah dari situ terus kan kalau anak bikin ikut ekstra terus lulus selesai. Nah di situ kita bikinnya itu biar mereka punya ikatan bahwa aku tuh tetap di komunitas ini. Makanya bikin komunitas pencipta movie namanya Kopi. Oh, wow. Dari 2012 sampai dengan sekarang. Terus puji Tuhan itu sudah kenapa pengembangan anak muda benar-benar kalau di kelas kan tidak semua, mungkin belum semua guru menerapkan kemerdekaan belajar. Di situ benar-benar menerapkan kemerdekaan belajar ketika ada kegelisahan tentang isu apa yang ada di sekolah. Jadi mendorong mereka, ayo kita suarakan lewat film seperti itu. Dan itu keren banget, Mbak. Amin. Jadi kebanyakan memang film-filmnya itu lebih mengkritik tentang kebijakan sekolah. Gimana ya? Saya juga guru tapi senang anak-anak bisa berani menyuarakan lewat film tersebut. Terus sampai sekarang juga ya namanya pasti semua komunitas punya dinamika ya. Dinamikanya juga ya sama naik turun. Terus karena pembiayaan itu dari sekolah dan itu harus bergilir. Beruntungnya 2-3 tahun ini ada dana dari APBD sekolah, tapi selebihnya kita benar-benar patungan tuh dari anak-anak dan juga guru kalau kita mau syuting kayak gitu. Yang belajar banget tentang bagaimana memanage komunitas di lingkup anak-anak, apalagi di sekolah gitu. Setidaknya harapanku sih salah satunya memperkenalkan bahwa dari komunitas itu kita bisa belajar banyak, kan belum semua anak itu tahu tentang komunitas gitu. Gitu. Oh, itu keren banget Mbak Tin. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol atau teman-teman yang lain kalau mau ngobrol dengan Mbak Tin, belajar prosesnya kayak gimana, dan mungkin ada yang bisa dikolaborasiin bareng teman-teman dari SMK juga kayaknya bakal asik. Mungkin satu lagi Mas Uta yang pemuda ini paling banyak. Ada lagi yang mau share yang tentang kepemudaan? Pemuda lebih ke ini kali ya. Coba Mbak Za atau Mas Aristo coba, atau saya bentar Mbak. Bentar. Mas Alfaris dari komunitas Kita Beraksi, dia lebih concern ke isu-isu toleransi. Boleh, share dong Mas, lagi ngerjain apa sekarang? Oke, halo. Halo. Ya, jadi saya dari komunitas Kita Beraksi ya. Di sini tadi saya masukin yang toleransi. Nah, Mbak Za itu naruhnya pemuda. Nah, jadi gerak Kita Beraksi ini geraknya lebih ke gimana pengembangan pemuda ini dengan semangat toleransi. Nah, jadi kegiatan kita untuk sekarang ini kita galang dana buat masyarakat yang masih bekerja di lapangan di luar dan susah untuk pemasukannya. Jadi kita ngegalang donasi itu bukan hanya sekedar ngumpulin dana, tapi juga dengan timbal balik, yaitu siapa saja yang berdonasi dia akan diberikan sebuah gambar. Jadi kita Beraksi ini sekarang sedang berkolaborasi dengan berbagai macam
kreator yang ada di Jogja untuk bergabung dalam aksi galang dana. Oke, thank you banget Mas. Udah di-share. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kegiatannya yang lain apa ya gitu, supaya nanti jangan-jangan ada yang bisa berkolaborasi setelah acara ini gitu ya. Oke, kita bisa next kali ya. Di pertanyaan yang selanjutnya itu ada problem apa sih yang sebenarnya teman-teman ini pribadi ya, teman-teman pribadi passionate ingin selesaikan. Silahkan dijawab, nanti di situ nanti kita akan lihat jawaban yang paling menarik, nanti coba sama Mas Uta diminta untuk jelasin lagi ya. Problem apa yang sebenarnya teman-teman tuh passionate ingin selesaikan, masing-masing ya. Jadi ini ke pribadi, kalau tadi kan lebih ke komunitas atau ke sosial inisiatifnya. Kalau yang sekarang, kalau dari dirinya teman-teman sendiri, secara personal, itu teman-teman pengen selesaiin problem apa gitu. Masih di Slido yang sama ya, jadi hashtagnya FJP. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah problem apa yang teman-teman passionate banget ingin selesaikan. Ya, manajemen volunteer. Oke, that's good. Manajemen volunteer kayaknya anak-anak FJP ya. Nebak aja, tapi nggak tahu sih benar atau enggak. Teman-teman yang lain, silahkan. Problem apa sih yang sebenarnya secara pribadi teman-teman tuh passionate ingin menyelesaikan? Ini baru satu. Oke. Chat. Oke, ini udah lama ya. Jadi ada yang pendidikan, kebudayaan tetap ya, literasi, dan lain sebagainya. Oke, Mas Uta boleh ditanyain nggak siapa yang manajemen volunteer ini? Boleh silakan sharing. Jadi kenapa kok manajemen volunteer? Terus teman-teman kebayangnya kayak gimana sih? Kenapa kok teman-teman pengen menyelesaikan si manajemen volunteer ini? Ini siapa ya yang sharing? Oke, ada yang merasa sharing tentang manajemen volunteer, teman-teman? Oke, kalau gitu coba kita random aja kali ya. Random, boleh. Oke, coba kita masuk ke Mbak Nadia. Ini ada dua nih. Nadia dari Marin Badis coba. Oke, bermasalah juga sama teman-teman sama manajemen volunteer. Silakan Mbak Nadia coba. Halo Mbak Nadia. Halo, Mbak Nadia. Tidak ada. Coba ke Mas... Siapa? Oh, oke. Coba ke Mas Mada deh. Mas Mada, manajemen volunteer. Apa yang ingin selesaikan, Mas? Halo, Mas Mada. Are you hear me, Mas Mada? Kok pada bisu? Boleh, silakan. Siapa aja yang mau share coba, teman-teman. Silakan. Ada yang mau share? Satu orang aja? Atau Mbak Ian Sofian, silakan Mbak. Ini dari komunitas Sahabat Cempluk. Ya, selamat sore Mbak Lintang. Sore. Ya, selamat sore teman-teman semua. Untuk manajemen volunteer, jadi kalau nggak tahu kalau di teman-teman yang lainnya, gimana ya Mbak caranya supaya kita bisa punya volunteer yang konsisten seperti itu, konsisten gitu. Bagaimana caranya mengikat mereka? Kan kebanyakan kalau volunteer itu kan mahasiswa ya. Kita sudah coba dari yang semester bawah ada problem sendiri gitu, yang semesternya di atas juga ada problem tersendiri. Kalau selama ini yang sudah pernah dilakukan Hozi Zora seperti apa ya? Kami merasa bahwa teman-teman itu ekspektasinya adalah memang kegiatan yang
event gitu ya. Sementara di komunitas kami kegiatannya memang tidak melulu event, lebih banyak yang sifatnya sentuhannya personal gitu karena case by case kan berhubungan dengan kesehatan. Seperti itu. I see. Itu sih Mbak. Noted banget. Sama-sama Mbak udah sharing. Happy banget teman-teman sharing tentang ini. Nanti coba saya jawab ya, Mas Putra, tolong di take note. Nanti saya coba jawab pertanyaan yang itu karena sebenarnya saya juga mungkin ada beberapa apa ya contoh yang memang sudah pernah terjadi ya. Jadi nanti bisa tentang volunteer nanti bisa dijawab di akhir gitu. Thank you banget ya teman-teman udah sharing. Sekarang mungkin kita balik lagi ke presentasi. Oke, jadi hari ini tuh sebenarnya kita pengen ngobrolin gimana sih sebenarnya cara bikin program yang ternyata solving the problem. 1, 2, ini memang benar-benar bisa sustain. Sustain itu artinya apa sih? Ternyata ada 2, yaitu memang ternyata kita membantu banget dan ternyata emang secara baik dari segala support ya, baik dari segala support energi maupun support finansial itu selalu ada. Tapi yang kedua itu juga memang ternyata bisa diukur apakah bisa semakin besar lagi, apakah semakin bisa berimpact lagi dan lain sebagainya. Nah, di halaman pertama ini yang mau saya share itu adalah tentang me. Me itu bukan saya, tapi me itu adalah personal. Jadi gini, ternyata dari survei soal social enterprise, soal social initiative, ternyata banyak banget social enterprise atau social initiative yang gugur itu karena project-nya atau solution yang disampaikan itu atau yang diberikan itu not really solving the problem. Karena ternyata itu lebih karena ego si pembuat. Jadi menurut pembuatnya ini akan menjadi keren seperti ini, tapi tidak melihat secara umum atau secara dalam apa sih sebenarnya cara-cara yang lebih tepat untuk solving the problem, terutama karena ini itu masuk ke ranah personal atau human. Karena kan sebenarnya setiap problem itu ada ukuran human di situ, human interaction dan lain sebagainya. Tapi biasanya social enterprise atau social initiative yang ternyata gagal atau tidak sustain itu membuat sebuah solution karena keren, karena ego, karena bukan masalah solusinya, tapi masalah orangnya, atau masalah perkumpulan orangnya, atau tentang oh ya kita udah lama nih, maka kita harus bikin yang sekalian gede gitu. Oh kita ini orang-orangnya kebetulan dapat dananya gede banget nih, kita bikin solusinya yang sekalian bombastis, tapi not really solving the problem, sehingga program-program itu nggak sustain. Akhirnya program-program itu nggak bisa ketemu dengan dana yang memang ada di luaran sana, nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang ternyata cocok untuk bekerja di dalam organisasi tersebut gitu. Nah, sehingga hari ini kita mau ngomongin human centered design. Nah, human centered design sendiri itu sebenarnya pertama yang pengen saya jelasin di sini, nanti silakan teman-teman cari namanya customer journey mapping. Customer journey mapping ini adalah sebenarnya gimana caranya kita ngelihat suatu perjalanan manusia. Di sini namanya customer karena yang menggunakan tools ini sebenarnya awalnya adalah marketing. Gimana caranya untuk menjual lebih banyak barang. Tapi ternyata customer journey mapping ini bahkan untuk segala aspek terutama juga bisa dipakai untuk sosial inisiatif yang ternyata kita tuh harus melihat sebenarnya manusia itu seperti apa sih, perjalanannya itu seperti apa sih. Kenapa seperti itu? Karena saat kita mau mengaplikasikan sebuah solusi, itu balik lagi selalu ke human, dan human itu ternyata punya behavior. Human punya karakter, punya behavior, human itu juga punya rasa atau feeling, sad, happy, dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya bisa banget untuk kita pelajarin. Contohnya gini aja, ini mungkin selalu menjadi contoh yang paling gampang. Kenapa? Karena ini mungkin kita alami sebagai kehidupan sehari-hari. Mapping itu adalah kita tahu dia dari titik 0 sampai titik 1. 1 itu artinya berhasil ya. Kalau di dalam binary itu 0 tuh gagal, 1 tuh berhasil. Nah, anggap aja kita pengen dia ada di titik 1, 0-nya itu adalah manusia yang tidak saling kenal, sementara 1-nya itu adalah menikah. Jadi kita gambarin aja ini adalah perjuangan seseorang untuk akhirnya bisa menikah. Nah, proses dari 0 ke 1 itu sebenarnya kita alami bersama. Nggak bisa yang sebenarnya untuk
menikah, mungkin kalau dalam segi agama bisa dari 0 langsung ke 1 ya. Tapi sebenarnya di situ juga ada proses in between 0 dan 1. Gambarannya sih, contoh nih, 0-nya itu tidak saling kenal. Tapi di saat teman-teman pengen menikah, berarti kan intinya teman-teman tuh harus suka sama seseorang. Atau mungkin teman-teman harus pacaran sama seseorang, terus teman-teman harus bertunangan, terus baru menikah. Nah, itu adalah sebuah perjalanan, tapi sebenarnya jauh lebih kompleks lagi. Saat teman-teman nggak kenal, yang pertama harus dilakukan apa? Teman-teman berarti harus tahu, at least ada orang yang teman-teman suka. Setelah teman-teman tahu, berarti teman-teman harus kenal. Kenal tuh bisa dilihat dari, oh ternyata aku bisa temenan di Instagram. Oh, aku bisa ngelihat kesehariannya kayak gimana. Terus aku juga bisa tahu dia tuh sukanya apa. Jadi aku lebih kenal. Terus yang ketiga apa sih? Yang ketiga ya memang menjadi kebiasaan. Akhirnya teman-teman jadi sering ketemu, sering keluar bareng, sering jalan-jalan bareng. Akhirnya teman-teman dari jalan bareng terus jadi suka, dari suka terus mungkin ke tahap selanjutnya bisa ke pacaran, terus bisa ke tunangan, pertemuan orang tua, baru menikah. Nah, itu kan sebenarnya adalah sebuah journey dari 0 sampai ke 1, yaitu menikah. Nah, itu sebenarnya sama aja. Saat teman-teman mau solving the problem, contohnya dari orang yang anak-anak yang satu, dia nggak sekolah, menjadi sekolah. Itu ada beberapa behavior yang sebenarnya harusnya dirubah. Dan itu kita nggak bisa langsung membuat dia sekolah, tapi ada beberapa hal yang kita harus lakukan, kayak pendekatan ke orang tua, sekolahnya kayak gimana, apakah ada hal lain yang sebenarnya terpapar bukan hanya karena finansial. Jadi contohnya nih, ternyata dia broken home, atau ternyata keluarganya semuanya tuh nggak ada yang sekolah, jadi dia nggak mungkin sekolah. Itu kalau ngomongin pendidikan ya. Terus kalau ngomongin tentang kepemudaan atau volunteer lah, akhirnya dia bisa stay lama di volunteer, itu kan sebenarnya ada beberapa program yang sebenarnya harus dijalankan. Tahu apa sih dia tuh mencari apa sih, dia tuh suka kalau di sini tuh rame atau sepi sih, dia tuh pengembangan dirinya kayak gimana sih. Jadi ada di antara 0 sampai 1 itu suksesnya seperti apa yang kita pengenin, itu selalu ada approach atau ada beberapa kegiatan atau program atau intervensi yang kita lakukan supaya dia dari 0 menjadi 1. Dan itu ada sebuah perjalanan. Nah, oleh karena itu yang di sini aku pengen ceritakan itu yang tadi terjadi di sehari-hari, dan itu sebenarnya lumayan kompleks. Apalagi kalau kita mau bikin program yang untuk banyak orang. Oleh karena itu hari ini kita ngomongin soal human centered design gitu. Oke. Nah, jadi kita akan ngomongin soal human centered design as approach for social innovation. Nah, ini teman-teman silahkan belajar sendiri, juga bisa dari ideo.org gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngomongin gimana ya caranya bikin program yang dari awal sampai akhir tuh benar-benar kita tuh bisa bikin sesuatu yang besar. Dia itu sustain, dia itu berimpact, dia itu bisa semakin besar, dia itu scale up dan lain sebagainya. Itu caranya banyak banget. Ini kalau bisa dijelasin dalam gambar ini, kegiatannya itu atau program yang kita jalankan tuh mutar aja gitu. Jadi planning, identification, bikin program, dievaluasi, terus nanti balik lagi planning dan lain sebagainya. Intinya sebenarnya banyak banget yang harus dilakukan karena setiap challenge itu penting. Setiap hal itu approach-nya itu banyak banget supaya kita benar-benar bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi gampangnya ini saya bikin lebih gampang, caranya seperti ini. Yang pertama namanya identification. Identification itu dari apa sih? Oh, aku tahu nih challenge-nya apa. Yang kedua, empathy map. Empathy map tuh tahu jadi subjeknya siapa. Jadi contoh subjeknya ibu-ibu yang single parent. Nah, itu tahu nih, oh mereka itu setiap hari ngeliat apa ya? Mereka tuh setiap hari nonton sinetron tuh jam berapa aja? Mereka kenapa sih kok nggak bisa berdaya? Kenapa mereka nggak bisa dapat uang? Tapi mereka jam kosongnya tuh jam berapa sih gitu? Jadi ada empathy map, yaitu gimana caranya kita memang benar-benar tahu keseharian mereka untuk tahu behaviornya kayak gimana dengan empati. Pengen tahu banget tentang orang tersebut atau subjek tersebut. Lalu plan research. Plan research tuh ya udah ada survei, mungkin ada ngobrol-ngobrol yang untuk benar-benar tahu permasalahannya apa. Lalu masuk ke ideation, ya gimana caranya kita bisa menemukan ide-ide atau solution-solution yang memang kita bisa implementasikan. Nanti kalau di implementation, nanti di situ kita ada prototyping juga, yaitu kita coba idenya, nanti kita balik lagi.
Nanti kita balik lagi ke ideation kalau memang implementation-nya ternyata dirasa kurang berimpact gitu. Kita lanjut ya. Oke, nah di sini, nah ini adalah nanti bisa saya bagiin sih presentasinya. Jadi ini adalah empathy map yang tadi diceritain. Nah, empathy map itu contohnya teman-teman itu punya contohnya teman-teman akan membantu ibu-ibu single mother yang ada di Bantul dan mereka itu pekerjaannya hanya bertani. Tapi intinya mereka itu untuk membiayai anak-anaknya aja ternyata masih kurang. Nah, teman-teman pengen tahu nih, apa ya kegiatan apa yang memang bisa membantu mereka supaya mereka itu punya biaya tambahan atau dana tambahan. Nah, teman-teman mulai nih dari satu ini kan who are we empathizing with, artinya adalah siapa sih yang sebenarnya kita pengen mengerti. Oh, orang tersebut, keluarga tersebut, dia itu sebagai apa sih? Oh, sebagai ibu tapi juga sebagai kepala rumah tangga karena single mother ya. Terus yang kedua, mereka itu ngapain aja dalam sehari, dari pagi sampai tidur lagi, dari weekend sampai weekdays, mereka tuh ngapain aja, ada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan atau enggak. Lalu yang ketiga, mereka tuh biasanya ngelihat apa sih? Mereka belanjanya di mana? Mereka nonton TV atau enggak? Yang keempat, mereka tuh biasa ngobrol apa? Nah, terus behavior apa yang mereka jalanin? Apa yang mereka biasa dengar? Terus baru yang ketujuh adalah jadi yang mereka rasakan sebagai pain itu apa ya? Pain itu adalah problemnya itu sendiri, rasa sakit atau apa ya? Sesuatu yang kita pengen solve itu apa? Gain-nya itu apa yang mereka pengenin. Jadi ini yang memang benar-benar harus digali sama subjek kita supaya kita benar-benar memberikan solusi yang tepat gitu. Nah, nanti ini aku bisa kasih ke teman-teman supaya nanti teman-teman bisa exercise sama komunitas atau sosial inisiatifnya supaya memang bisa benar-benar tahu subjeknya itu sebenarnya butuh apa. Apakah ternyata selama ini tuh kita melakukannya tuh kebolak-balik atau enggak gitu. Nanti aku akan bisa kasih ini supaya teman-teman bisa identification. Ini yang pertama tadi kan identification ya. Jadi ini identifikasi dulu subjeknya teman-teman tuh siapa, kayak gimana, supaya teman-teman tahu bahwa solusinya itu adalah solusi yang tepat dan benar-benar nantinya bisa sustain gitu. Oke. Nah, setelah teman-teman jadi gini, saya mau cerita. Kebetulan saya itu kerja di NGO tentang pendidikan, tapi ternyata pendidikan itu hasil akhirnya itu adalah mereka kerja atau enggak. Nah, ternyata dari mereka kerja atau enggak, itu kita udah tahu pasti secara statistik bahwa orang-orang yang menganggur, anak-anak muda yang menganggur tuh jumlahnya banyak banget. Terutama lulusan SMA, SMK. Itu banyak banget. Kenapa sih ada banyak banget? Nah, oleh karena itu kita harus ngecek nih. Kan kita tuh punya statement, problem statement ya. Yaitu kalau yang saya tuliskan di sini adalah youth unemployment atau anak-anak muda yang nggak bekerja. Nah, kita tuh ngerjainnya dari cause-nya dulu. Atau yang bagian bawah nih, yang bagian kuning. Jadi kita ngecek nih. Jadi itu ada 3 tingkat. Jadi teman-teman silakan bikin 2 tingkat itu paling minimum. Jadi buat 2 tingkat. Jadi contohnya di sini tuh kenapa sih kok bisa anak-anak muda ini banyak yang menganggur? Ini saya tulisnya di sini adalah anak-anak muda itu nggak confidence. Nah, anak-anak muda nggak confidence sih karena apa sih? Oh, ternyata mereka itu sekolah sih, tapi ternyata skill-nya itu tidak diperlukan di dunia pekerjaan gitu. Nah, ini kenapa sih kok bisa skill-nya itu nggak sesuai? Bisa dari sekolahnya, bisa dari pertemanannya. Jadi mereka nggak aktif punya kegiatan. Jadi mereka nggak tahu kalau aktif punya kegiatan tuh penting banget untuk dapetin kerjaan. Jadi mungkin bisa jadi salah berteman atau keluarganya juga nggak mendukung, keluarganya nggak tahu apa-apa. Jadi teman-teman di bagian sini, jadi saat teman-teman punya problem statement, diturunin dulu alasannya tuh kenapa sih, apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi gitu. Jadi nanti teman-teman bikin dua kali kenapa ya. Jadi contoh nih di sini turun dulu. Jadi dari tingginya angka pengangguran anak muda, dari sini diturunin dulu. Terus ada lagi nggak ya alasan lainnya? Oh,
karena memang di kota ini ternyata bukan kota industri. Jadi Yogyakarta, kebetulan saya hidup di Yogyakarta. Yogyakarta itu bukan daerah industri. Yogyakarta itu lebih banyak tourism sama UMKM. Tapi kok ternyata jumlah SMK yang ngomongin mesin tuh banyak banget ya. Jumlah SMK yang ngomongin operasional pabrik itu banyak banget ya. Padahal jumlah pabrik di Jogja itu dikit banget. Dan rata-rata anak-anak Jogja itu nggak mau pergi dari Jogja gitu. Even ke Solo aja mereka nggak mau, yang sebenarnya pabriknya jauh lebih banyak. Nah, sehingga di sini saya bisa nulis bahwa alasannya kenapa sih? Ternyata di sini itu nggak banyak pabrik, nggak banyak investment ke pabrik, sehingga juga jumlah pekerjaannya juga sedikit. Nah, nanti teman-teman turunin sebanyak mungkin juga nggak apa-apa, atau teman-teman sebenarnya semakin dalam semakin bagus, jadi nggak semakin melebar semakin bagus. Nanti setelah itu efeknya apa sih kalau seandainya ada social exclusion, tingginya unemployment di masyarakat yang muda, ternyata poverty-nya juga tinggi, atau kemiskinannya ternyata tinggi, ada social exclusion, mereka tidak mereka nggak dimasukkan dalam kalau mereka itu pengangguran, biasanya kalau ada acara mereka nggak diikutin. Jadi itu adalah satu efek yang menimbulkan problem baru. Terus ada talent sama skill-nya, kalau mereka jadi pengangguran kan jadi talent mereka nggak kepake ya. Jadi economic growth-nya juga nggak ada. Ini aku buka pertanyaan dulu kali ya. Tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan, sorry. Oke Mbak, tak bantu aja ya Mbak ya. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ian. Jadi cara menemukan cause-nya itu dari research ya Mbak? Atau data sekunder? Cara buat ngegali kasusnya? Jadi, oke, terima kasih banyak. Tadi siapa ya Mas Utah? Lupa. Ian Sofian. Ian Sofian, makasih ya. Jadi gini Mas Ian, jadi sebenarnya... Mbak Ian, sorry Mbak Ian. Jadi kalau nah ini kan sebenarnya sebelumnya kita tuh ada empathy map ya. Empathy map itu biasanya ke subjek. Nah ini tuh termasuk salah satu research atau termasuk salah satu bentuk memahami subjek kita. Jadi kita ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu, kita ngobrol-ngobrol dengan siapapun yang menjadi subjek kita itu sebagai salah satu bahan research. Jadi ngobrol itu juga salah satu bahan research. Nah yang ini itu sebenarnya ada banyak hal. Ini nggak harus by research. Kenapa sih nggak harus by research? Karena biasanya research yang udah dilakukan itu kadang-kadang terlalu umum. Contoh kita mau menyelesaikan masalah yang ada di Pajangan Bantul gitu. Nah, Pajangan Bantul itu orang-orangnya rata-rata itu bukan petani, mereka adalah buruh. Orang tua yang biasa tinggal di Pajangan itu adalah kakek, nenek, sama cucu. Kenapa? Karena anak-anak yang muda mereka lari ke kota Yogyakarta untuk bekerja. Jadi anaknya dititipin ke orang tuanya. Nah itu kan problemnya akan berbeda sama yang tinggal contohnya di Gunung Kidul. Gunung Kidul rata-rata ya bertani gitu. Atau di Kulon Progo ya biasanya bertani di Wates gitu. Nah itu akan beda banget gitu secara pendekatannya, karena masing-masing daerah, apalagi Indonesia, beda kabupaten aja udah beda banget. Tapi kalau secara umum biasanya research itu bisa menggambarkan. Tapi kalau ternyata subjek yang teman-teman butuh pengenin itu ternyata sangat spesifik, sebenarnya malah lebih oke kalau teman-teman tuh tahu local wisdomnya apa, kenal orang-orangnya kayak gimana, jadi lebih ke based on experience. Nah ini tuh sebenarnya yang dari causes sama efek ini juga bisa dilihat dari pengamatan atau mungkin experience-nya teman-teman gitu. Kalau setauku tuh kayak gini-gini itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman memang handle sesuatu yang sangat umum, contohnya se-Indonesia dan lain-lain, itu akan lebih baik kalau memang eligible dari suatu resource yang memang sudah ada research-nya. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke. Next ya, ada pertanyaan lagi nggak Mas? Yang terkait. Oke, belum ya? Belum. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, dari problem ini kita bisa ngelihat nih, ternyata ini loh yang memang mengakibatkan tingginya high unemployment, dan ternyata kalau ini nggak kita tackle sekarang itu efeknya jauh lebih gede lagi. Nah, oleh karena itu nanti di sini kita bisa ngelihat nih mana sih yang sebenarnya hal-hal yang memang bisa kita tackle untuk nanti kita. Jadi ini kan ada macam-macam ya. Lack of investment of the city, teman-teman nggak bisa bantu mungkin karena teman-teman kan ranahnya komunitas, bukan ranah
pemerintahan. Kalau teman-teman adalah bagian pemerintahan atau teman-teman adalah orang-orang bisnis, bisa aja teman-teman menyelesaikan yang lack of investment. Oh ya udah, aku invest aja kalau teman-teman emang businessman. Tapi ternyata teman-teman adalah sebuah komunitas. Nah, oleh karena itu dari segala cause yang ada di sini, coba cari yang paling relevan dengan effort yang teman-teman bisa lakukan gitu. Itu dari problem. Nah, sekarang ternyata dari problem itu kita bisa masuk ke objektif. Nah, objektif nih apa sih? Objektif itu adalah lebih ke idealnya tuh kayak gimana sih? Tadi kan problem statement-nya adalah tingginya angka pengangguran anak-anak muda. Nah, terus kita balik nih, idealnya adalah angka pengangguran anak-anak muda itu berkurang gitu. Jadi di sini di objective 3 kita ngomongin tentang jadi idealnya kayak gimana gitu. Nah di sini ini nggak ada mana yang paling duluan. Jadi boleh dari atas dulu, boleh dari bawah dulu. Nah ini aku jelasin satu-satu. Yang pertama objektif. Supaya apa sih nanti kalau seandainya ada lower youth unemployment itu apa sih yang akan tujuan utamanya apa sih? Oke, nanti tuh ternyata di sini tuh adalah banyak talent sama skill yang memang bisa dilakukan sama anak-anak muda. Nanti di situ ada peningkatan ekonomi, nanti di situ angka kemiskinan rendah, terus inclusive society itu artinya gap antara si kaya sama si miskin tuh jadi rendah. Jadi motivasinya juga tinggi, good mental health-nya itu juga tinggi. Jadi itu kayak tujuan idealnya itu nanti akan ke situ kalau kita benar-benar bisa mengurangi unemployment dari anak-anak muda ini atau pengangguran anak-anak muda. Terus outcome-nya apa sih? Apa sih yang akan terjadi? Kita tuh bisa ngelihat apa? Outcome itu lebih ke kita nanti bisa ngelihat apa sih kalau ini kejadian gitu. Jadi outcome yang pengen dilihat tuh adalah ya anak-anak itu menyelesaikan pendidikan tapi juga skill-nya itu benar, nggak cuma sekolah aja, tapi memang melihat skill yang dibutuhkan oleh industri yang memang ada sesuai sama yang ada di daerah tersebut atau secara nasional gitu. Nanti ada positive effect di pertemanan dan lain sebagainya. Terus outcome-nya juga bisa kelihatan kalau ternyata banyak anak-anak muda di situ yang keren-keren juga pasti banyak investment gitu. Terus anak-anak muda juga bisa dapat pekerjaan, juga bisa meretain pekerjaan tersebut, jadi tetap bekerja gitu. Jadi future-nya bagus, punya future aspiration, terus habis itu dia tuh punya jam kerja, nggak yang setiap 2 jam aja, atau ya punya jam kerja sehingga juga nantinya kriminalitas berkurang, karena kan dia 8 jam bekerja gitu. Artinya ya 8 jam dia bisa mendapatkan uang dan kriminalitas berkurang. Contohnya seperti itu. Jadi kayak hal-hal apa sih yang sebenarnya ideal untuk terjadi di sini. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi nggak Mas sampai sini? Belum. Sampai sini di chat belum. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Silakan di objektif atau ini? Outcome-nya harus diukur nggak, Mbak? Nah, sebenarnya gini, outcome, jadi nanti aku mungkin akan ngobrolin soal bedanya outcome sama output habis ini, cuman sebenarnya gini, semakin eligible komunitas atau sosial inisiatif teman-teman itu akan semakin diukur. Kenapa sih seperti itu? Karena nanti teman-teman itu kan sekarang mungkin bentuknya ada yang komunitas, ada yang cuman pertemanan dan lain sebagainya. Eventually suatu saat kalau teman-teman semakin bekerja sama dengan perusahaan yang lebih gede lagi atau dapat dana hibah dari pemerintah, teman-teman tuh harus menjadi yayasan atau menjadi PT. PT-nya itu contoh sosial inisiatif ya, social enterprise Jadi usaha sosial atau yayasan itu tuh saat teman-teman menjadi yayasan, eventually outcomes-nya nanti selalu akan dihitung karena pasti akan masuk ke impact tahunan yang diserahkan kepada contoh board, masyarakat, orang-orang yang bekerja sama dengan teman-teman. Jadi tergantung skalanya teman-teman. Kalau sekarang masih dalam skala komunitas, nggak apa-apa enggak. Cuman teman-teman kan pasti punya hasil dokumentasi dan memang bisa menceritakan itu di sosial media, itu nggak masalah gitu. Tapi eventually saat nanti teman-teman ingin bergerak semakin besar lagi, pada suatu saat teman-teman pasti akan membutuhkan pengukuran outcomes yang bisa terukur. Gitu sih. Semoga menjawab. Kita next kali ya. Oke. Nah, sehingga gimana sih sebenarnya caranya untuk membuat aktivitas yang menyelesaikan masalah? Nah, ini kan ada activities, output, outcome, sama aim goal. Nanti saya akan jelasin gimana cara ngerjainnya. Activities ini adalah
sesuatu yang teman-teman lakukan atau project-project atau program-program yang teman-teman laksanakan di dalam komunitasnya teman-teman masing-masing. Jadi kegiatannya apa sih? Kalau kegiatan di tempat saya, kalau yang employee tadi adalah ada program mentoring. Kalau output tuh apa sih? Output itu selalu bisa dihitung. Jadi output itu adalah kuantitatif. Jadi berapa banyak orang yang masuk ke program, berapa orang yang dapat mentoring, berapa orang yang lulus mentoring, berapa orang yang, jadi kayak gimana caranya kita bisa tahu jumlahnya. Sedangkan kalau outcome adalah lebih ke behavioral. Jadi adalah pengennya sih anak-anak yang mendapatkan aktivitas ini memang bisa improve understanding job market. Jadi itu nanti bisa bentuknya bisa survei mereka ngerti atau enggak. Mungkin kita juga bisa ngecek mereka dapat kerjaan atau enggak gitu. Jadi outcomes itu sesuatu behavioral atau memang mungkin suatu gambaran apakah dia benar-benar bisa sukses atau berhasil dalam program tersebut. Sedangkan kalau M atau goal ini lebih gede lagi, menjawab problem yang tadi kita udah tetapkan, yaitu mereka pokoknya secure employment, artinya mereka punya kerjaan gitu. Terus mereka bisa punya decision untuk masa depannya atau punya mereka udah tahu nih mesti ngapain gitu. Jadi ini adalah urutannya kalau teman-teman mau mengerjakan aktivitasnya apa. Tapi sebenarnya ini kan gambarnya semuanya menuju ke goal ya. Artinya segala bentuk aktivitas itu harus menuju ke goal. Bisa diukur secara dua, output bisa diukur kuantitatif, outcome bisa dilihat secara kualitas orangnya seperti apa. Tapi sebenarnya cara ngerjainnya itu dibalik, teman-teman. Jadi dibaliknya adalah ngerjainnya dari goal-nya dulu. Teman-teman mau ngapain sih di goal-nya paling akhir tuh teman-teman mau lihat apa gitu. Oh, aku pengen lihat anak-anak yang ada di X itu semua bekerja. Oke, kelihatannya kayak gimana sih? Oh, mereka tahu gimana cara ngukur finansial, mereka bisa tahu pekerjaan apa yang sebenarnya gajinya oke, mereka tahu gimana cara nabung. Jadi contohnya gitu, itu untuk outcome. Terus outputnya gimana? Ya outputnya adalah ya mereka bisa dihitung apakah mereka beneran menyelesaikan pembelajaran tersebut. Oke, berarti kalau kayak gitu aktivitasnya adalah program belajar finansial literasi ya. Oke, kalau kayak gitu programnya adalah Job Connect ya. Artinya kita punya database perusahaan yang punya kerjaan, terus kita matching ini sama mereka gitu. Kayak Tinder-nya tapi Tinder untuk pekerjaan anak-anak lulusan SMA SMK, contohnya gitu. Nah, jadi sebenarnya cara mengerjakannya itu adalah teman-teman balik dari goal dulu, dikerjain, outcome-nya apa, output, terus baru activities-nya apa. Ini sebenarnya adalah cara paling mudah untuk teman-teman secara logik itu menyelesaikan goal-nya. Jadi kalau kita biasanya ke aktivitas dulu, kita belum tahu nih apakah goal ini benar-benar tercapai atau enggak. Tapi saat teman-teman menentukan goal-nya dulu dan diturunin ke outcome, bahkan outcome-nya itu bisa kita hitung gitu. Berapa sih anak-anak yang punya increase experience-nya, berapa sih anak-anak yang punya employability skill yang nambah, berapa sih teman-teman anak-anak yang ikut ini ternyata punya teman yang jauh lebih banyak tapi ternyata profesional semua gitu. Nah, sehingga sebenarnya dari ini tuh namanya TOC. TOC itu adalah Theory of Change. Theory of Change itu adalah merubah. Ini yang satunya, jadi mengubah orang-orang dari X atau tadi unemployment menjadi dia punya pekerjaan. Jadi pengangguran menjadi punya pekerjaan. Nah, oleh karena itu bentuknya seperti ini. Gitu sih. I think jadi sebenarnya dari obrolan yang tadi kita obrolin adalah kalau aku boleh ngeringkas, yang pertama harus kita tahu kalau mau bikin program yang solving the real problem supaya nantinya juga bisa sustain adalah yang pertama ada kamu tahu dulu nih, what kind of problem yang kamu pengen solve. Yang nomor 2 adalah jauhin kata ego. It's not about you, it's about orang-orang yang pengen dibantu. Sehingga kamu harus tahu secara journey mapping-nya kayak gimana. Untuk tahu journey mapping-nya kayak gimana, ya pelajarin orang itu kayak gimana dengan empathy map, nanti baru diturunin problemnya apa, objektifnya apa, nanti di bagian akhir untuk tahu aktivitas yang sebenarnya make sense untuk dilakukan, itu dari theory of change yang modelnya seperti ini. Kayaknya sih itu aja sih kalau dari aku. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Lintang sudah menjelaskan dengan cukup singkat, padat, dan cepat.
Ya, teman-teman, ini tadi akan dikasih contoh Mbak Lintang itu frame-nya Mbak Lintang sendiri ya. Nanti tinggal diturunin di frame-nya masalah teman-teman atau program teman-teman sendiri. Sampai sini ada pertanyaan sebelum Mas Ibar menanya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oh, nih Mbak. Misalnya nih Mbak, kita nentuin goals di perjalanan. Bisa kan kita nentuin goals. Di perjalanan kadangkala goals kita jadi berkembang saat nentuin activities-nya. Nah, baiknya goals awal yang kita susun itu tetap kita jalanin atau boleh ada tambahan atau adaptasi dari goals baru yang kita dapat saat nyusun activities. I see. Itu pertanyaan yang bagus banget. Siapa yang nanya ya? Mas Hendra Ridwan. Oke. @gmail.com. Siap, Mas Hendra. Jadi gini Mas Hendra, jadi sebenarnya itu bagus banget sih pertanyaannya, kenapa sih? Nah, karena sebenarnya ini mungkin problem semua komunitas ya. Jadi problem semua komunitas itu adalah setiap 2 tahun sekali atau setiap 1 tahun sekali itu orangnya ganti. Sehingga biasanya orang yang baru ini kayak memahami problem dengan cara yang lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya akan oke banget dari awal siapapun yang membuat komunitas atau paling nggak sekarang itu benar-benar dijembrengin jadi problem tree-nya apa. Supaya kita tahu akarnya itu ada di mana. Jadi contoh ya, kita balik lagi ke problem tree. Jadi sebenarnya goals itu atau problem statement itu baiknya tidak berubah. Baiknya tidak berubah, kenapa ya? Karena itu adalah identitas komunitas Anda. Atau emang kalau orang-orang tahu FJP itu pengen pengen merangkul semua komunitas yang ada di Jogja gitu. Nah, sehingga ya problemnya itu gimana caranya semuanya itu terangkum menjadi satu. Jadi bergulirnya waktu itu nggak akan pernah berubah. Jadi problem statement itu bagusnya satu supaya untuk menjadi identifikasi si komunitas atau social initiative tersebut. Nah, cuman di saat kita ternyata mempelajari problem tersebut, nah biasanya yang buat teman-teman bingung itu karena kita itu ada banyak banget cause atau apa sih bahasa Indonesia cause sebentar ya? Penyebab. Nah, jadi ada banyak banget penyebab. Ada banyak banget penyebab. Nah, penyebab suatu problem itu ada macam-macam kan. Ada ini, nomor 1, ada itu, ada ini, ada X, ada Y, ada masih banyak banget gitu loh. Jadi pengangguran anak-anak muda ini nggak cuma ada satu penyebab, banyak. Nah, cuman akan oke kalau seandainya teman-teman memilih satu atau 2 yang memang ternyata teman-teman itu mau fokusnya di situ. Soalnya kan gini, tadi mungkin penjelasannya gini ya. Kalau yang di sebelah sini adalah yang people are low in confidence karena dia itu punya dia sekolah sih, tapi tidak memberikan skill yang tepat, ya kan? Nah, ini tuh yang bisa solve yang ini tuh siapa sih? Yang bisa solve ini adalah sekolah. Yang bisa solve ini tuh adalah komunitas-komunitas yang punya kelas-kelas. Adalah atau modelnya kayak ECC atau Job Connect. Orang-orang yang punya matchingin pekerjaan itu loh. Nah, contohnya itu. Ya kan? Tapi kalau yang di sini, yang bisa nyelesain, ini kan lack of investment in the city. Yang bisa nyelesain di sini tuh pemerintah. Atau orang-orang yang punya bisnis. Atau orang-orang yang apa. Nah, sebenarnya dari masing-masing penyebab itu punya angle-nya masing-masing. Sehingga akan oke kalau teman-teman fokus aja, pilih penyebab-penyebab yang sebenarnya teman-teman bisa kontrol. Karena masing-masing komunitas itu kan punya angle-nya masing-masing ya. Jadi contoh nih, ada 2 komunitas yang sama-sama menyelesaikan soal alam. Tapi yang satu beresin sampah, yang satu itu nanam pohon. Sama-sama ngomongin lingkungan gitu, lingkungan yang lebih baik contohnya. Nah, sehingga ya memang biarkan masing-masing ini menyelesaikan permasalahan sesuai dengan effort yang mereka bisa selesaikan. Jadi anak-anak yang ngomongin soal sampah, biasanya mereka itu tahu cara pengelolaan sampah yang baik, penyalurannya gimana, terus daur ulangnya kayak gimana, terus flow chart-nya itu kayak gimana dari awal
orang-orang beli sampai orang-orang membuang sampai nanti didaur ulang terus kemana dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang tahu yang bercocok tanam, mereka tuh tahu gitu loh. Oh, kalau di daerah yang seperti ini nanamnya ini supaya udaranya seperti ini. Kalau daerahnya seperti ini jadi kayak punya skill set sendiri masing-masing. Jadi pasti beda. Oleh karena itu sebenarnya mungkin jangan-jangan teman-teman harus reflect lagi nih. Oh ya, kok kayaknya aku ganti-ganti permasalahan terus ya, atau ganti-ganti penyebab terus ya. Kayaknya kok fokusnya setiap kali ini kok berubah. Nah itu mungkin teman-teman harus diskusi lagi. Jadi mana sih yang sebenarnya kita pengen solve, dan mana sih sebenarnya penyebab yang kita pengen bantu untuk buatkan aktivitas supaya problemnya ini tuh berkurang. Gitu. Jawab gak ya Mas? Kalau menurut Mas gimana? Enggak, Mas Hendra Ridwan, terjawab kah? Ya kalau nggak terjawab nanti didalamin lagi lah. Ini Kak Lintang ada pertanyaan lagi. Boleh. Dari Lutfia Nurul Atikah. Kak, gimana menentukan prioritas root causes yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau dilihat sesuai kemampuan komunitas? Root causes. Root causes ya. Yang ini ya. Nah, sebenarnya akan oke kalau teman-teman itu ngelis sebanyak-banyaknya. Jadi kan pasti satu permasalahan itu alasannya itu ada banyak banget. Nah, nanti di situ teman-teman harus tetap rembugan sih, karena ini kan sebenarnya spesifikasi masing-masing komunitas dan ini tuh diserahkan ke decision masing-masing komunitas. Jadi komunitas itu mau dibawa kemana. Oleh karena itu, untuk menentukan mau yang mana, sebenarnya tergantung spesifikasinya teman-teman tuh lebih kemana. Mungkin di sini, ini si Ibar udah bisa ngobrol nggak ya? Ya, cek saya Mas, bisa masuk. Bisa. Oke, Ibar dirimu kan ambil ini ya, Bar. Kan kenapa? Enggak. Kan dirimu ada berbagai komunitas ya, yang juga salah satunya itu ada komunitas lingkungan. Nah, coba jelasin komunitas lingkunganmu tuh ngapain, terus bedanya dengan komunitas lingkungan lain tuh apa, terus kamu tuh lebih fokus kemana gitu, untuk menjadi contoh aja sih, Bar. Oke, untuk komunitas lingkungan sebenarnya ada di Greenpeace, dan memang kalau di Greenpeace sendiri saya dari tahun 2014 itu yang lebih ke fokusnya ke arah campaign. Nah, campaign ini kita ada 4 isu, di laut, hutan, dan ada energi, dan ada sekarang itu soal sampah, pengurangan sampah plastik. Nah, dari masing-masing campaign ini punya pendekatan masing-masing. Tapi sebelum kita melakukan aksi atau bikin kampanye untuk masing-masing isu, misal hutan, laut, itu pasti kita ada isunya sendiri. Jadi kayak awal kita dikasih isu, kita belajar isu sendiri. Kayak misalnya tentang isu pengurangan sampah plastik, ya kita belajar dulu plastik ini dari mana asalnya, sumbernya dari mana, dan siapa sih aktor yang terlibat dalam bagaimana plastik ini bisa banyak banget tuh di laut atau dimanapun. Aktornya siapa aja sih? Oh, misalnya ada masyarakat, ada kita sendiri sebagai konsumen, ada perusahaan yang sebagai produsen yang mengeluarkan sampah plastiknya, ada pemerintah yang mengelolanya, dan masing-masing ini kita lihat, oh kita masyarakat bisanya ngapain, perusahaan bisa ngapain untuk menyelesaikan masalah isu sampah ini. Dan baru setelah itu kita lihat, oh kita bisa bikin aksi. Misalnya tahun lalu kita bikin berkaitan dengan soal Ramadan misalnya, bagaimana kita puasa, kita beragama, tapi ketika puasa ini jumlah konsumsi plastik kita malah menambah tuh. Jadi kayak kita beragama, kita puasa, tapi konsumsi plastik kita malah menambah. Nah itu kan jadi bahan kampanye juga. Bagaimana kita mau menyadarkan masyarakat soal isu sampah itu. Itu sih Mbak. I see. Ibar mau nanya, berarti kan sebenarnya karena Greenpeace ini lebih condong ke campaign, anak-anak yang terlibat atau orang-orang yang terlibat di sini adalah anak-anak yang lebih memang passionate banget soal campaign dan memang lebih ke arah situ ya ngerjainnya ya. Lebih. Jadi ya memang lebih pengen tahu dan memang mau baru belajar juga ada sih yang benar-benar mereka nggak tahu sama sekali soal lingkungan tuh loh. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya contohnya nih Ibar nih ternyata Greenpeace itu lebih ke campaign. Nah, jadi yang memang causes yang memang akhirnya dipilih adalah how to make sure that
this problem itu well delivered to the people, atau gimana caranya orang-orang tuh ngerti nih bahwa mereka harus ngelakuin A, B, C, D, jadi lebih ngegodok kampanye. Orang-orang terlibat di situ mungkin communication, riset dan lain sebagainya. Tapi beda lagi kalau ada sebuah organisasi lingkungan yang ngomonginnya beneran soal daur ulang. Jadi yang mereka akan lakukan ada anak-anak yang tergabung di situ tuh biasanya mungkin anak-anak yang secara teknikal tahu cara daur ulangnya kayak gimana, secara teknikal tahu apa gitu. Jadi lebih ke anak-anak teknis. Jadi mungkin sarannya ke teman-teman, kalau memang ada banyak banget courses, cari courses yang sebenarnya teman-teman tuh paling bisa ngerjain. Jadi teman-teman tuh paling bisa jago banget ngerjain itu, sehingga teman-teman beneran bisa solving the problem karena teman-teman jago di bagian tersebut gitu. Kalintang, ada pertanyaan lagi agak panjang. Boleh. Gimana ya Kak supaya tetap konsisten dan determine dalam melaksanakan kegiatan, terutama untuk kegiatan yang outcome atau outputnya bisa dilihat atau dihitungnya setelah lama sekali atau jangka panjang. Gimana cara mengukur atau meyakinkan diri kalau apa yang kita lakukan itu matters sebelum dampaknya itu terlihat. Mungkin pertanyaan ini jawabannya lebih berdasar kepada pengalaman kali ya Kak. Jadi gimana cara bakoh dalam membuat satu program. Aku kuat. Boleh. Ini siapa sih yang nanya? Silakan ngomong aja deh. Jadi kamu sedang mengalami apa? Nadia. Nah, jadi maksudnya kamu kenapa kok outcome-nya panjang banget? Emang lagi kerjain apa tuh? Silakan Nadia. Nadia? Oh, mungkin Halo, lagi mempersiapkan pilkada, Kak. Jadi jangka panjang. Mbak Nadia? Oh, enggak. Ya udah, Kak, langsung jawab aja, Kak. Aku soalnya masih belum tahu sih kenapa kok bisa panjang. Karena contohnya pendidikan ya yang panjang ya. Jadi kamu ngasih beasiswa anak, tapi kamu ngasih beasiswa anak buat kuliah. Tapi kan hasilnya juga baru 4 tahun lagi kan. Contohnya gitu. Nah, sebenarnya mungkin kalau panjang gitu, nanti kita harus breakdown Nadia ini. Jadi panjangnya kenapa? Panjangnya tuh seberapa panjang? Kayak 20 tahun kah? Karena memelihara, contohnya nanam jati kan 20 tahun gitu. Aku nggak tahu sepanjang apa sih. Cuman kalau aku nganggep panjangnya itu adalah 4 tahun, contoh aku program kuliah, aku beasiswain anak-anak yang dari kuliah untuk sampai lulus kuliah gitu. Nah, sebenarnya itu lumayan panjang kan 4 tahun untuk ngecek si anak ini tuh berhasil atau enggak, dapat kerjaan bagus atau enggak. Nah, itu sebenarnya bisa dibuat kayak output atau outcome di tengah-tengah gitu. Jadi contohnya nih nanti di tahun pertama ada program soal apa, sehingga kita at least tahu perkembangannya kayak gimana. Jadi contoh kalau aku 4 tahun program, di tahun pertama itu ada check-in kayak capacity building untuk memang tahu apakah dia itu punya planning terhadap hidupnya, dia udah ngikut program apa aja, dia aktif di mana aja, dia prestasinya apa aja, dia IPK-nya naik apa turun. Jadi kayak memang yang long term program itu ternyata bisa di breakdown loh per 6 bulan sekali, atau per 3 bulan sekali, atau per setahun sekali. Tergantung teman-teman gimana caranya memang, karena ini kan panjang ya, jadi sebenarnya bisa dicek kayak tadi loh. Kita contoh nih, aku suka sama orang. Kayak tadi, mungkin ini ke customer journey yang tadi ya. Aku suka sama orang. Aku tuh udah aku tuh nggak bisa ngebayangin tuh aku nikah sama dia atau enggak. Contoh anggapannya nomor 1 tadi nikah. Tapi kan ada beberapa checkpoint ya. 1, apakah aku dekat sama dia enggak? Aku temenan Instagram atau enggak? Aku bisa DM-an atau enggak? Aku kenal orang tuanya atau enggak? Aku pacaran sama dia atau enggak? Aku tunangan enggak? Terus nanti sampai akhirnya nikah. Jadi sebenarnya dari long term outcome itu selalu pasti ada checking point menuju ke output yang lebih gede lagi gitu sih. Begitu? Oke, jadi semakin panjang programnya bisa semakin rinci breakdown-nya mungkin ya, biar nggak terlalu long term banget. Biar long term itu tetap kerasa nggak menjempukan. Ya, jadi contohnya gimana ya? Gambarannya gini, mungkin kenapa sih aku pakai contoh yang nikah tadi, karena ini udah paling umum gitu loh. Jadi contoh nih, ini juga biasanya kejadian
ke anak muda zaman sekarang, ke kita ini. Jadi contoh nih, cek poin itu juga bisa gampangnya kayak kita ngelihat apakah ini possible untuk sampai ke sukses akhir. Jadi contoh sukses akhir tadi nikah ya. Tapi contoh kita tuh baru deket sama dia udah jarang balas DM. Itu artinya semakin susah untuk memastikan bahwa kita sukses sama dia sampai ke jenjang perkawinan, ya kan? Jadi sebenarnya checking point ini penting banget untuk tahu apakah nantinya dia itu berhasil di checking point terakhir, yang outcome terakhir yang memang kita pinginin untuk menuju ke goal-nya itu, gitu sih. Ya, ada lagi teman-teman yang dari chat belum ada, mungkin dari mau ngobrol langsung. Ini sebenarnya ini momen loh, memanfaatkan kalian punya program terus kalian bedah di sini dikit. Ya, tadi mungkin ada pertanyaan kali ya yang tadi awal-awal yang soal volunteer. Jadi untuk manajemen volunteer kayak gimana sih supaya mereka nggak hilang-hilangan gitu. Oke. Nah, sebenarnya mungkin ini juga salah satu, mungkin aku pernah 2 kali program volunteer. Yang pertama itu waktu aku masih di Limitless Campus di Jakarta. Terus yang kedua yang Hozizora Foundation. Nah, volunteernya tuh kenapa sih masih tetap jadi mereka tetap ada di situ gitu. Sebenarnya karena the first thing to do adalah memahami mereka mau apa gitu. What's in it for them. Jadi contohnya nih teman-teman nyarinya anak-anak muda, anak-anak kuliahan. Kita harus tahu nih anak-anak kuliahan itu nyarinya apa sih? Apakah kelihatan keren? Apakah dapat voucher? Apakah ketemu dengan orang-orang keren? Apakah mereka ketemu teman-teman baru? Apakah dapat pacar baru gitu. Jadi ini tuh harus dipahami banget. Jadi contohnya waktu Limitless Campus itu memang volunteernya itu bahkan jam kerja. Jadi Senin sampai Jumat dan jam kerja, tapi mereka melakukan itu dengan oke. Kenapa? Karena what's in it for them-nya adalah mereka ketemu sama mentor-mentor yang sebenarnya mereka nggak akan pernah bisa ketemu. Dan mereka bisa ngobrol langsung, tektokan langsung. Nomor 2, kalau seandainya kita ada project, di dalam pembagiannya itu jelas banget bahwa mereka itu ada pembagian secara finansial yang mereka juga bisa dapat dana dari situ. Jadi sebenarnya sebelum kita memang undang volunteer, somehow untuk orang-orang yang megang manajemen volunteer harus dipikirin nih, volunteerku itu secara demografik umurnya berapa sih? Terus apa yang mereka pengenin? Nah ini juga bisa pakai ini empathy map. Jadi contoh nih anak-anak yang masuk di programku itu anak-anak usia 17 sampai 20. 17 sampai 20 itu personanya kayak gimana sih? Oh, mereka bisa main TikTok. Mereka nyari apa sih? Oh, mereka nyari lokasi-lokasi yang bagus. Jadi daerah-daerah yang secara scenery itu bagus supaya mereka bisa foto dan upload. Jadi contoh kayak gitu ya. Jadi gimana caranya manajemen volunteer ini juga tahu gitu loh what's in it for them-nya, apa yang mereka cari, sehingga walaupun it's not money, kita juga bisa memberikan mereka pengalaman itu. Jadi contohnya nih bukan pekerjaannya ke daerah-daerah yang bagus. Jadi contohnya nih, oke, kita setiap sebulan sekali ada jalan-jalan ya, jalan-jalan yang sekarang ke pantai mana gitu, yang sebenarnya fotonya bagus gitu, atau apa gitu. Jadi emang merancang kegiatan-kegiatan yang khusus untuk volunteer sendiri supaya mereka stay gitu. Mbak, ini ada satu lagi kalau soal volunteer. Gimana sih cara membuat kesadaran volunteer itu? Kadang kan ada yang nunggu arahan atau nunggu, pokoknya menimbulkan kesadaran bahwa volunteer itu kita bergerak bersama gitu. Gimana cara, menurut pengalaman Mbak Lintang aja, gimana cara menimbulkan hasrat volunteer biar nggak terlalu ke bawah arahan, menunggu arahan-arahan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau volunteer sendiri, jadi gini, tadi kan ada what's in for them-nya, tapi ternyata salah satu cara yang paling ampuh itu adalah melakukan seleksi. Kenapa? Karena jadi gini, ternyata ada rumusnya teman-teman, dan itu ada di sebuah buku yang juga digunakan oleh Indonesia Mengajar. Jadi Indonesia Mengajar itu supaya menjadi anak-anak yang bisa menjadi pengajar muda, itu mereka itu ada satu rumus. Rumusnya itu adalah willingness to sacrifice sama dengan willingness to sacrifice, tak tulis di sini ya supaya nih ya. Namanya willingness to sacrifice
sama dengan komitmen. Artinya apa sih? Artinya semakin orang itu sacrifice, sebenarnya semakin komit. Teman-teman, kalau di dunia gampangnya gini, kalau ada orang yang kayak segitunya banget sama kamu, kayak ngasih kamu bunga, ngasih kamu apa, dan lain sebagainya, itu sebenarnya semakin komit dia untuk menjadi orang yang dekat sama kamu. Contohnya gitu. Nah, itu juga terjadi di join komunitas atau apapun. Sebenarnya semakin dia sacrifice, itu kita bisa lihat kayak komitmen yang dia lakukan tuh segede apa nantinya. Karena di situ kita bisa, jadi ada rumusnya namanya adalah ini. Past predict the future. Artinya apa sih? Apa yang dia lakukan sebelumnya, itu sebenarnya bisa menggambarkan dia di kemudian hari. Oleh karena itu, willingness to sacrifice ini penting banget untuk dilakukan. Artinya, ini bisa jadi seleksi. Ini bisa jadi modelnya, contoh nih tugas-tugas dulu sebelum benar-benar diterima jadi volunteer. Jadi kita ngelihat komitmen dia sebelum untuk bisa ngecek dia akan komit atau enggak sesudah. Tapi sebenarnya selain komitmen ini ada satu lagi. Jadi nomor 1 komitmen, nomor 2 itu adalah culture. Jadi kenapa sih harus ada sacrifice yang dia lakukan dulu atau pengenalan yang dia tahu dulu sebelum benar-benar menjadi volunteer resmi? Karena di situ dia akan melihat, oh ternyata culture-nya komunitas ini tuh kayak gini. Oh ternyata mereka tuh suka nongkrong, padahal aku nggak punya duit. Oh ternyata mereka ini suka mereka ini suka jalan-jalan. Aku suka banget nih jalan-jalan. Oh ternyata ngobrolnya nyambung. Jadi aku tetap bisa gabung sama mereka. Nah jadi sebenarnya ada 2, level of commitment sama apakah dia merasa nyaman dengan culture tersebut. Nah saat sebenarnya kita bisa lihat komitmen untuk tahu apakah dia nantinya akan melakukan inisiatif-inisiatif baru. Tapi yang kedua adalah culture, yaitu dia akan lama di situ. Jadi komitmen untuk ngecek apakah dia itu inisiatif untuk melakukan kerjaan. Yang nomor 2, culture, apakah dia itu akan lama atau enggak ada di komunitas atau sosial inisiatif tersebut. Gitu sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Masih semangat toh, Kak Lintang? Masih. Oke. Aja sih. Haus ya? Haus toh. Mari kita minum es. Mari kita minum. Enggak, kalau mau tanya gimana ya tindakan kita kalau saat melihat problem di lingkungan kita tapi terkendala sasarannya. Jadi sasarannya mindset-nya tuh nggak mau dibantu, agak tertutup dalam artian. Kita mau masuk satu daerah yang mau kita bantu tapi dari sananya itu tertutup. Kayak gitu menurut Kak Lintang gimana? Oke, menarik banget. Nah, ini mungkin aku juga bisa bilang soal ego ya. Jadi, ada 2. Kamu itu insider atau kamu outsider. Contoh nih, kamu insider tuh contohnya gini, kamu tinggal di suatu daerah. Kebetulan yang kuliah tuh cuman kamu. Nah, kamu lihat teman-temanmu itu ngerokok, minum, dan lain-lain. Pokoknya melakukan hal-hal yang gak oke. Dan kamu melihat, oh gimana kalau aku bikin inisiatif-inisiatif supaya menggerakkan mereka. Nah, di situ ada insider yang sebenarnya lebih oke, karena kamu insider. Nah, tapi yang kedua, outsider. Kamu bukan daerah situ, tapi kamu ngerasa di situ ada problem, dan kamu pengen berusaha menyelesaikan. Nah, itu coba dilihat lagi. Is it your ego? Atau is it benar-benar sesuatu yang ternyata mengganggu sesuatu yang lebih besar lagi? Gitu. Jadi contoh nih, kamu tinggal di Kasihan, ternyata di ini kamu tinggal di Kasihan Bantul ya, ternyata di Kulon Progo ada daerah yang ternyata banyak anak-anak ritih, terus kamu pengen menyelesaikan itu. Nah itu balik lagi sih, akan oke kalau ternyata kamu menemukan insider, orang-orang dalam, atau nomor 2 kamu memang bekerja sama dengan orang-orang yang punya pengaruh di situ. Karena penting banget, biasanya ya orang itu, kamu mau sebagus apapun, mereka tuh biasanya cuma dengerin orang yang berpengaruh. Sebagus apapun kondisinya, mereka biasanya mendengarkan orang yang berpengaruh. Oleh karena itu kenapa influencer matter, kenapa bapak-bapak RT atau bapak-bapak kepala daerah itu selalu mempunyai influence yang gede. Ya karena sebenarnya orang-orang itu ternyata karena human itu human interaction tuh, kita tuh sebenarnya kan hewan. Kita tuh sebenarnya salah satu jenis hewan, dan hewan itu selalu ngikutin alfa. Atau ada seseorang atau sesuatu yang kita alfakan atau kita ikuti. Bisa itu contohnya
apa namanya Nabi Muhammad, contohnya siapa ya, Jokowi mungkin, contohnya Prabowo mungkin. Nah itu kan sesuatu alfa atau yang kita anut, dan di situ ternyata juga terjadi di kehidupan daerah. Nah sehingga kalau orang yang nggak mau kita colek, itu kalau kamu insider, carilah orang-orang yang memang berpengaruh untuk diajak ngobrol. Pak, sebenarnya kayak gini loh. Pak, ini nanti kayak gini loh. Lakukan dengan baik-baik, karena dan jangan memaksa. Kalau memang mereka tidak bisa dibantu, mungkin bukan sekarang, tapi mungkin beberapa saat lagi, saat memang dia ada di posisi yang cukup. Kayak tadi ya, dari 0 ke 1 itu perjalanannya panjang, tergantung kondisi masing-masing. Nah, teman-teman tuh melihatnya di daerah tersebut seperti apa. Kalau memang teman-teman outsider dan jangan-jangan teman-teman yang salah lihat, karena itu bisa jadi kayak blind spotnya teman-teman. Jadi teman-teman ngerasa bahwa di situ tuh permasalahannya gede banget. Padahal teman-teman belum benar-benar ngalamin kehidupan di situ kayak gimana, kenapa mereka bisa seperti itu, kondisinya seperti apa, interaksi humannya seperti apa. Jadi hanya judging gitu. Maka dari itu kalau seandainya teman-teman outsider, pikirin kembali apakah teman-teman ini hanya ego aja, atau yang kedua karena ini ego ya, atau yang kedua ya itu tadi sih, ini tuh ternyata memang harus di-solve nih daerah tersebut, kalau enggak nanti permasalahannya jauh lebih besar. Nah kalau permasalahan jauh lebih besar, ya cari influence yang lebih besar yang memang bisa membantu untuk paling tidak memberi approach atau mendekati dulu lah daerah tersebut dengan lebih baik. Itu sih. Oke, influencernya macam-macam ya, bisa kepala desa, kepala duku, Ya. tokoh masyarakat. Tapi sebenarnya juga rata-rata nih kalau daerah itu malah lebih banyak yang ibu-ibu. Oh, PKK Jadi, ya masuknya ya? bukan PKK ya. Jadi biasanya di suatu daerah itu dia tuh bukan ketua, namanya informal leader. Informal leader itu bisa jadi kayak ibu-ibu yang paling semangat untuk bikin acara. Jadi dia bukan ketua sih, cuman dia bisa gerakin banyak orang, gerakin orang-orang gosip dan lain-lain. Nah kalau seandainya teman-teman bisa ketemu sama informal leadernya, itu jauh lebih oke. Gitu sih. Oke, aku juga pernah mengalami hal ini sebenarnya, Kak Lintang. Cerita sedikit ya. Boleh. Jadi aku dulu beberapa waktu lalu di komunitasku itu masuk ke satu daerah di Bantul. Itu pertama mereka ada dua sih. Yang pertama kurang menerima. Yang kedua mereka ngeliat orang datang dari satu daerah mengharapkan satu bantuan gitu. Kayak, wah ini pasti datang bawa bantuan nih dalam jumlah yang banyak gitu kan. Terus caraku masuk ke sana ya benar kata Kak Lintang juga. Pertama aku tak deketin dulu salah satu tokoh yang berpengaruh. Habis itu dalam beberapa kali persoalan aku ngikut acara mereka kayak ibu warisan. Aku naruh 1-2 orang di ibu warisan itu, atau pengajian bapak-bapak, arisan bapak-bapak, cuma buat mengenalkan kalau ada orang jauh yang mau datang ke sini dan mau sedikit memberikan pemahaman yang baru gitu. Jadi masuknya lewat subkultur masyarakat yang emang udah rutin gitu, biar lebih kenal juga sih kayak gitu. Ya, itu bagus banget. Ya pengalamannya biasa kayak gitu sih buat KKN dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya sama Mbak Lintang? Ini aku stop presentasi ya, biar bisa ya. Oke, kita diskusi aja ya. Ada teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mungkin Mas Bibit atau Mas Edi yang dari Medan, kita belum tahu nih. Oh, nih Kak ada Riza. Kak Lintang, Mas Uta, saya ingin bertanya. Saya ingin menjawab berarti. Bagaimana sih Kak regenerasi yang baik mengenai program ataupun komunitas? Apalagi anggotanya semua mahasiswa yang emang nggak selama stay. Rancangan program seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan? Jadi temporer nih Kak volunteernya karena mahasiswa. Iya, itu sebenarnya biasanya terjadi di kota-kota yang punya ini ya, yang kota-kota yang sebenarnya banyak universitas. Itu biasanya 2 tahun sekali, karena mereka itu biasanya paling aktif tuh di tahun ketiga atau keempat, yang mau kerjain skripsi tapi males gitu kan. Nah mungkin itulah kenapa harus ada dari
teman-teman dari manajemen volunteernya juga emang harus secara aktif bikin proporsi usianya itu selalu berbeda-beda supaya selalu ada generasi yang jadi mungkin lebih ke struktur organisasi ya. Jadi mungkin bentuk struktur organisasinya disesuaikan dengan stratanya si anak-anak tersebut gitu. Jadinya bisa berjenjang gitu loh. Siapa yang manage, siapa yang di bawahnya dan lain sebagainya. Bukan berdasarkan keaktifan aja, tapi juga bisa melihat anak-anak yang baru datang itu juga bisa langsung terlibat di bidang manajemen supaya mereka juga tahu kalau ternyata kalau kakaknya itu langsung pindah semua itu juga bisa langsung menggantikan. Tapi juga ada anak-anak baru yang masuk untuk bisa menjadi volunteer baru gitu sih. Jadi lebih ke regenerasi kali ya. Nah, regenerasinya yaitu tadi sih balikin lagi. Jadi contohnya nih kalau aku kan generasi milenial ya, tapi anak-anak sekarang tuh jauh beda banget gitu. Zamanku dulu itu ngobrol cangkruk gitu menyenangkan, tapi kalau anak-anak sekarang main handphone doang, tapi rame-rame. Nah, itu approach-nya juga harus beda kan cara campaign-nya untuk bisa regenerasi. Itu sih. Mungkin yang dipikirin yang bagian situ. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oh, kita Mas Edi. Halo Mas Edi. Mas, apakah kamu di sana, Mas? Oh, ada jawaban. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin Mbak Priliza Monica, Mbak Nolina, Mbak Nadia, satunya lagi, Mbak Karlina Devi, atau Mas Enggar mungkin, Mbak Puput, Mbak Ibar. Oh, berarti Kalintang sekarang masih di Yozora atau di tempat beda, Kak? Aku masih di Ozora, cuman kan karena WFH aku pulang ke Boyolali. Oh, oke. Gitu. Atau gini aja teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung WhatsApp. Boleh kok, kayaknya santai aja. Oke. Berarti boleh di-share nomornya Kalintang di sini ya? Boleh. Nanti share aja. Bisa lewat sosial media bisa lewat WhatsApp juga nggak apa-apa. Oke. Di Instagramnya apa, Kalintang? Aduh, kalau Instagramnya susah, aku tulis aja ya. Ya, oke. Ini ya, nanti bisa message aja langsung. Nanti kalau aku nanti aku jawab deh. Oke. Karena tak hitung sampai 10 deh. Kalau nggak ada yang nanya, berarti kita sudahi dengan closing statement dari Kalintang. Habis itu kita persiapkan buka puasa. Yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Oke, terima kasih. Teman-teman, Kalintang minta sedikit closing statement obrolan hari ini, khususnya buat pesan teman-teman yang masih menjalankan satu program di komunitasnya, biar supaya lebih semangat gitu. Silakan. Oke. Apa ya? Mungkin nomor satu yang paling penting balikin lagi ya. Jadi tujuannya teman-teman apa? Teman-teman tuh enjoy atau enggak? Tapi kalau enjoy itu dipikirin nanti tujuan akhirnya tuh apa? Kayaknya akan lebih enjoy kalau teman-teman bisa melihat beneficiaries atau orang-orang yang teman-teman bantu tuh beneran terbantu kan. Nah, oleh karena itu kalau mau memikirkan program jangan lupa kalau ini itu adalah untuk orang lain. It's not about you, it's not about your ego. Jadi semakin program itu sesuai dengan subjeknya itu semakin bagus. Contoh, aku juga punya cerita sih. Jadi waktu itu untuk bikin program tanggap bencana, kita nggak bikin apps. Walaupun apps itu keren banget. Kita bikinnya via SMS. Kenapa? Karena itu yang paling gampang untuk didapetin sama orang-orang. Jadi it's not about the fanciest program that you made, atau semakin keren, tapi semakin useful atau semakin sesuai sama subjeknya teman-teman. Semoga dengan itu nanti teman-teman bisa ngobrol sama-sama dengan komunitasnya, walaupun juga saling tidak ketemu langsung, tapi ini sebenarnya bisa banget untuk teman-teman exercise di rumah masing-masing. Nanti mungkin aku akan juga share presentasinya ke teman-teman. Gitu sih. Terima kasih teman-teman, aku senang banget berbagi hari ini. Terima kasih. Kalintang. Ibar ada yang mau diomongin, Bar? Untuk minggu depan bakal aku usahain untuk ada kelas soal
soal volunteer, tapi lebih ke arah engagement volunteer, bukan soal manajemen. Karena yang aku baca literasinya, engagement itu lebih luas dan lebih masuk ke ranah personal antar volunteer dan pasti soal manajemen. Jadi aku usahain minggu depan orangnya bisa, gitu aja sih. Oke, berarti kita akan mengadakan kelas lagi minggu depan. Semoga dengan teman-teman yang sekarang ikut, besok materinya akan kayak masuk berlanjut juga deh. Gimana cara, kan engagement volunteer salah satu bagian dari keberhasilan program toh. Oke, teman-teman terima kasih. Terima kasih juga Mbak Lintang udah hadir di Zoom kali ini. Semoga besok bisa masih berkenan mengisi kelas-kelas yang lainnya. Entah itu kelas fundraising atau segala macam. Terima kasih juga teman-teman. Selamat berbuka puasa. Nanti mungkin Kak Lintang ngasih slide-nya ke saya. Nanti kalau mau minta bisa hubungin ke nomor yang ngasih link ke kalian. Nanti saya hubungin ke situ. Terima kasih teman-temannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.